إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى في كتابه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh kita takbir yang dirahmati Allah. Harus senantiasa kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa bersyukur apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Karena Allah hingga detik ini terus mencurahkan nikmat-Nya, terus memberikan kasih sayang-Nya, yang dengan kasih sayang itu kita bersyukur kita bisa melakukan aktivitas keseharian kita, termasuk ibadah kita di bulan yang dirahmati Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya mengajak kepada jamaah semuanya untuk melihat betapa sesungguhnya nikmat Allah itu memang betul-betul sangat besar kepada kita, dan itu tidak harus jauh kita melihat, tapi cukup kemudian diingatkan di dalam diri kita masing-masing. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, dan di dalam tanda-tanda kebesaran Allah itu terdapat nikmat Allah bagi kita, yang karena nikmat itu kemudian kita menjadi wajib untuk mensyukurinya. Jamaah yang dirahmati Allah, itu diingatkan oleh Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat yang 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian tidakkah kalian memperhatikan? Apa yang harus diperhatikan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu? Di dalam diri kita itu ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir, pernahkah kita menyadari, kita melihat tangan kita saja, mengapa kemudian jari-jari kita yang 5 ini dibuat Allah dengan panjang yang berbeda-beda? Mengapa kemudian di 4 jarinya ada 2 persendian, sementara di 1 jari yang jempol itu hanya ada 1 persendian? Yang kalau ternyata itu bersatu, memegang menjadi sangat kuat, manfaatnya luar biasa. Mungkin kita tidak pernah berpikir tentang itu semuanya, kita hanya menggunakan saja, memakai saja. Kita bayangkan kalau kemudian seandainya jari-jari yang ada di tangan kita ini semuanya 1 sendi, atau bahkan tidak bersendi, maka kita tidak akan bisa menjalankan aktivitas yang enak. Nyetir motor tidak bisa, main basket tidak bisa, main bulu tangkis juga tidak bisa, pegang sendok untuk makan kita juga tidak bisa. Atau yang biasa kalau makannya turun tangan, langsung pakai tangan tidak pakai sendok, itu juga sulit sekali untuk memegang itu, karena tangan kita terasa kaku. Nah, Allah memberikan penjelasan kepada kita atau peringatan kepada kita, itulah kebesaran Allah.
menjadikan yang kita mungkin anggap biasa, yes biasalah tangan seperti itu, tapi tidak begitu juga. Ada kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Itu baru di bagian luar. Mata kita yang sudah diciptakan indah berpasangan, menghadap ke depan, telinga, hidung kita, semuanya ada kenikmatan, dan disitulah kekuasaan Allah berlangsung kepada kita. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lebih dalam lagi melihat ke dalam tubuh kita, di tubuh kita ini ada sistem-sistem tubuh yang tertata rapi. Ada sistem pernafasan yang bekerja secara sendirinya, yang itu tidak pernah mengendalikannya. Kita tidak pernah berpikir, oh kapan waktunya saya narik nafas. Oh ini waktunya saya mengeluarkan nafas. Kita tidak pernah melakukan itu. Secara otomatis itu bekerja. Tidak hanya cukup menarik dan mengeluarkan nafas. Ketika kita menarik nafas, yang kita butuhkan masuk ke dalam paru-paru kita. Pernahkah kita berpikir untuk apa kemudian itu dan bagaimana prosesnya? Kalau dalam ilmu biologi ketika kita belajar itu, manusia bernafas menghirup udara itu untuk mengambil oksigen. Kemudian menghembuskan nafasnya itu untuk mengeluarkan karbon dioksida. Pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme itu terjadi? Pernahkah kemudian kita berpikir kita sedang mengatur, oh saya waktunya ngambil oksigen. Setelah itu saya mengeluarkan karbon dioksida. Wong bentuknya saja kita juga tidak tahu. Di udara ini banyak sekali jenis-jenis gas. Kita juga tidak bisa membedakan mana oksigennya, mana nitrogennya, mana karbon dioksidanya. Tapi Allah dengan kecanggihannya memberikan sistem nafas itu, sistem pernafasan yang ada di dalam tubuh kita itu, kemudian bekerja secara otomatis melayani kebutuhan manusia. Proses pertukaran karbon dioksida itu ada di bagian paru-paru kita, yang ini lagi banyak dibahas pada masa pandemi ini. Di bagian mana terjadi proses perpindahan atau pertukaran itu? Di bagian alveolus, yang itu kemudian paling banyak diserang oleh virus COVID-19 itu. Kalau sudah alveolusnya yang rusak, maka proses nangkap oksigennya sudah sangat berkurang. Makanya kemudian kalau orang terkena penyakit COVID-19 itu biasanya kemudian nafasnya menjadi pendek. Tidak bisa bernafas secara lega. Maka kita bersyukur yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih bisa menghirup nafas dalam-dalam. Ya. Berarti juga kita mengambil oksigen secara banyak. Disitulah terjadi proses pertukaran karbon dioksida yang tidak dibutuhkan tubuh kemudian dibuang. Sementara oksigen yang kita ambil dari udara ini kemudian masuk ke alveolus, diambil oleh sel-sel darah merah kita, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Itu semua terjadi secara otomatis. Tidak pernah sekalipun kita dibebani oleh Allah untuk mengatur ini semuanya. Kenapa? Karena Allah sangat tahu manusia begitu lemah. Manusia tidak akan mampu untuk menjalankan tugas ini. Karena Allah tahu manusia tidak akan mampu, maka semua yang ada di dalam tubuhnya terkait dengan kebutuhan dirinya, diambil alih oleh Allah tugasnya itu. Coba kita bayangkan kalau kemudian Allah membebankan sistem yang ada di dalam tubuh itu, bekerjanya harus kita sendiri yang ngontrol. Allah sudah menciptakan, wahai manusia, sudah aku ciptakan sistem pernafasan. Sudah aku ciptakan sistem saraf. Sudah aku ciptakan sistem peredaran darah. Sudah aku ciptakan sistem indera kalian, penglihatan kalian. Sekarang gunakan itu dengan sebaik-baiknya, kerjakan dan fungsikan dengan sendiri, sesuai kebutuhanmu. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian itu dipasrahkan kepada kita,
niscaya kita tidak bisa berbuat apapun. Giliran waktunya kemudian kita menghirup nafas, lupa kemudian jantungnya harus bekerja. Giliran memompakan jantung, lupa kemudian indranya, matanya tidak berfungsi, tidak dikedipkan, dan seterusnya. Semua sistem yang ada di dalam tubuh kita ini bekerja secara simultan, bekerja sendiri-sendiri, tidak saling mengganggu, bahkan saling sinergi satu dengan yang lain. Nah, yang lebih penting lagi adalah itu tadi, Allah yang menjalankan semuanya, bukan kita. Kalau kita dipasrai menjalankan sistem tubuh kita, kita tidak akan bekerja untuk mencari nafkah. Repot ngurusi ketip. Lu lali durung ketip, lu lali durung ambekan. Karena keterbatasan itulah, maka kemudian Allah tidak membebani terlalu berat kepada kita. Kita tinggal menikmati saja. Itu kalau kita sedang terjaga. Bayangkan kalau kemudian pada saat itu kita sedang tidur. Nah, sistem kita ini, sistem pernafasan kita, sistem saraf kita, sistem peredaran darah kita, meskipun kita sedang tidur, dia tetap bekerja secara normal. Nah, kalau kemudian itu semua kita lakukan, maka kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa tidur, bahkan mungkin juga kita tidak bisa makan. Karena ruwetnya sistem yang ada di dalam tubuh kita itu. Maka kemudian tepatlah apa yang disampaikan oleh Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian sendiri, tidakkah kalian memperhatikan? Kalau kita perhatikan sistem itu, maka yang kita sampaikan hanya subhanallah. Ya. Betapa sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kita. Karena semuanya diatur untuk kebaikan kita. Di balik sistem-sistem itu, maka kemudian kita akan bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk membilang nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghinggakannya. Saya berikan satu contoh saja, yang ini setiap hari kita gunakan, kita manfaatkan. Kembali kepada sistem yang ada di dalam tubuh kita, yaitu sistem pernafasan. Kita menghirup nafas ini mulai dari kita lahir sampai hari ini gratis. Yang kita ambil adalah kekayaan yang dimiliki oleh Allah SWT, oksigen dari udara bebas ini. Betapa banyak jumlah yang sudah kita ambil dan tidak ada satupun yang kita berbayar. Jamaah yang dirahmati Allah, dan indahnya lagi, kadar oksigen yang ada di udara ini sesuai kebutuhan manusia. 20-21%. Yang lebih banyak itu nitrogen. Oksigen itu gas yang sifatnya mudah sekali terbakar. Makanya kalau dalam tukang-tukang las itu mesti ada oksigen di situ untuk membantu proses pembakaran. Seandainya oksigen di udara ini ditingkatkan jumlahnya menjadi 30-40%, maka kebakaran akan terjadi di mana-mana. Mudah sekali terbakar. Atau seandainya kemudian oksigen ini kadarnya diturunkan, maka manusia akan kesulitan bernafas. Kalau orang sekarang itu dengan oksiometer untuk melihat saturasi oksigen di dalam tubuh kita, semakin rendah, semakin berbahaya. Nah, Allah sudah menjata oksigen ini dengan kadar yang pas, sesuai dengan kebutuhan kita. Sekali tarikan nafas, sudah berapa oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Taruhlah misalnya 1 menit kita butuh 2-3 liter oksigen. 1 jam sudah berapa? Sehari semalam sudah berapa liter yang kita butuhkan? Dan itu adalah oksigen murni. Seumur hidup kita berapa banyak yang sudah kita butuhkan? Seandainya itu berbayar,
maka kita tinggal menghitung berapa harganya dan berapa yang harus kita keluarkan. Tapi Allah memberikan itu semuanya gratis. Itulah bukti, salah satu bukti bahwasanya nikmat Allah itu tidak bisa kita hinggakan jumlahnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kewajiban kita adalah menggunakan sebaik-baiknya. Sudah diberikan nikmat begitu besar, tapi kalau kita tidak memanfaatkan untuk kebaikan, terutama untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi orang-orang yang semacam itu akan masuk dalam kelompok yang disindir Allah di dalam surat Saba ayat yang ke-13 itu. Qalilam min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Maka tentunya kita tidak ingin menjadi kelompok orang-orang yang banyak. Menurut pengelompokan Allah itu, kita cukup menjadi orang-orang yang sedikit saja, yaitu orang-orang yang pandai bersyukur. Insya Allah dengan syukur kita, Allah akan semakin sayang dengan kita, karena nikmatnya akan semakin ditambah kepada kita. Dan dengan nikmat itu mudah-mudahan kita semakin bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Yang mudah-mudahan dengan itu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.